Halo teman-teman, selamat pagi saya ucapkan dari kota Jakarta Pusat. Saat ini saya sedang berada di Stasiun Gambir, stasiun utama keberangkatan dan kedatangan kereta api antar kota kelas eksekutif di kota Jakarta. Pagi ini pukul 7:17 saya sudah ada di sini karena saya akan pulang dari Jakarta menuju kota kelahiran dan kota kebanggaan saya, Cirebon, dengan naik kereta api kebanggaan sebagai wong Cirebon, yaitu kereta api Argo Cirebon. Nanti kereta api Argo Cirebon akan berangkat dari Stasiun Gambir pada pukul 8:30. Ini merupakan keberangkatan pertama dari serangkaian keberangkatan kereta api Argo Cirebon di Stasiun Gambir sendiri. Nah, seperti apa perjalanannya? Mari ikuti trip saya. Sekarang pukul 7:21, ini hampir 1 jam lagi menuju keberangkatan kereta api Argo Cirebon. Dan situasi di Stasiun Gambir sendiri ini sepertinya kalau saya lihat ke dalam ya, ini cukup ramai orang-orang keberangkatan yang menuju ke luar kota Jakarta. Padahal ini hari Minggu, besoknya Senin teman-teman. Tapi masih banyak juga perjalanan orang-orang yang menuju ke luar kota Jakarta. Dan untuk boardingnya di Stasiun Gambir ada 2 metode ya. Metode boarding face recognition dan juga metode boarding manual. Untuk di pintu selatan ini kita harus menggunakan metode boarding face recognition teman-teman. Tapi apabila kalian tidak berkenan untuk melakukan boarding face recognition, kalian harus menuju ke pintu hall utara yang berada di sebelah sana. Jadi metode boardingnya ini dipisah ya antara face recognition di hall selatan dan juga metode boarding manual di hall utara. Dan kalau kita masuk ke dalam hallnya, ini rame banget orang-orang yang mau bepergian keluar kota Jakarta teman-teman. Di stasiun ini di hall selatannya udah penuh banget nih kursi-kursi dengan orang-orang yang duduk di sini. Nah, di sebelah sana itu ada metode boarding face recognition-nya ya. Nah, di sebelah sana ada gate-nya, dan apabila kalian ingin mendaftar boarding face recognition, di sebelah sana sudah ada layanan meja pendaftarannya teman-teman. Jadi tenang aja untuk boarding face recognition, apabila kalian belum mendaftar, langsung dilayani di hall selatan ini. Tapi updatean terbaru dari PT KAI via Instagramnya, untuk pendaftaran face recognition itu sekarang sudah bisa melalui aplikasi Akses by KAI setelah kita membuat akunnya ya. Jadi udah gampang banget teman-teman. Kalau kita bergeser ke selatan, ini ada beberapa tenan-tenan makanan dan juga minimarket untuk kalian membeli makanan dan minuman persediaan di perjalanan ya. Dan kalau kita naik ke lantai atas di sebelah sana, ini ada Hotel Transit Suite Gambir dan Shower and Locker ya, untuk kalian yang mungkin baru tiba dari kereta api jarak jauh di stasiun ini untuk menginap atau untuk rebah-rebahan sedikit ya, kalian bisa manfaatkan layanan Hotel Transit Suite Gambir yang ada di lantai 2 serta Shower and Locker apabila kalian mau mandi-mandi atau menitipkan barang. Yang saya suka dari boarding face recognition ini, kita tidak perlu mengeluarkan tiket dan KTP ya, tinggal setor muka aja ke layar, nanti gerbangnya akan terbuka sendiri. Nah, setelah boarding di Stasiun Gambir ini, kita akan naik ke lantai 2 menuju ruang tunggu penumpang yang memiliki tiket. Setelah naik ke lantai 2, kita akan dihadapkan oleh beberapa monitor informasi ketersediaan kereta yang akan kita naiki nanti. Untuk kereta saya, kereta api Argo Cirebon, ini nanti akan tersedia di jalur 4 keberangkatan pukul 8:30. Lalu di belakangnya ada kereta api Argo Dwi Pangga tujuan Solo Balapan, nanti akan tersedia juga di jalur 4 setelah kereta api Argo Cirebon berangkat. Lalu ada kereta api Sembrani juga keberangkatan pukul 9:50 tujuan Surabaya Pasar Turi di jalur 3. Nah, yang sebelahnya di sini ini ada kereta api Argo Bromo Anggrek tujuan Surabaya Pasar Turi, nanti berangkat jam 8:20 ya. Di depan kereta api Argo Cirebon akan tersedia di jalur 2. Lalu selanjutnya ada kereta api Taksaka tujuan Yogyakarta berangkat pukul 9:20, tersedia di jalur 2 juga. Nih bawahnya setelah Taksaka kalau nggak salah kereta api Pangandaran deh tujuan ke Banjar berangkat 9:30 akan tersedia di jalur 1. Nah, karena kereta api Argo Cirebon akan tersedia di jalur 4, jadi saya akan mengambil jalur ke arah sini. Di lantai 2-nya sendiri masih kita dapati ada beberapa tenan-tenan makanan dan minuman yang bisa kalian beli ya.
untuk persediaan di perjalanan, dan di ujung sana ada layanan dispenser air minum gratis. Untuk kalian yang membawa botol minum atau tumbler dalam keadaan kosong, bisa refill gratis teman-teman. Ini fasilitas umum yang memang disediakan oleh PT KAI. Sekarang saya sudah menyelesaikan proses boarding dengan lancar dan sudah naik ke lantai 3. Di sini merupakan peron keberangkatan untuk kita yang sudah melakukan proses boarding dan bersiap menunggu kereta yang akan tersedia di jalur 3 dan 4. Ini tempat peron saya berdiri ya. Dan seperti biasa pemandangan di Stasiun Gambir itu ciri khasnya adalah monumen nasional yang ada di sana teman-teman, karena memang letaknya deket banget dengan Monas. Jadi kalau kalian mau ke Monas, lebih enaknya turun di Stasiun Gambir, tinggal jalan sedikit udah nyampe teman-teman. Nah, saya mau cerita sedikit tentang kereta api Argo Cirebon ya. Jadi kereta ini merupakan kereta peleburan dari 3 layanan kereta, yaitu kereta api Argo Jati, Cirebon Express, dan juga kereta api Tegal Bahari. Dilebur pada tahun 2019 menjadi nama kereta api Argo Cirebon dengan 2 relasi, yaitu Gambir Cirebon dan juga ada yang bablas ke Tegal. Nah, untuk perjalanan kereta api Argo Cirebon sendiri di Stasiun Gambir ada 4 jadwal keberangkatan teman-teman. Yang pertama pukul 8:30 dan juga yang kedua itu pukul 9:40 kalau nggak salah. Yang jam pertama ini tujuannya sampai Stasiun Tegal, tapi yang jam 9:40 setelahnya ini hanya sampai Stasiun Cirebon saja. Lalu dilanjutkan nanti pada pukul 18:10 sore dan 19:55 malam kalau untuk jam reguler terakhirnya ya. Namun ada juga kereta api Argo Cirebon jam tambahan yang menggunakan rangkaian kereta api Ranggajati, itu berangkatnya kalau nggak salah jam 11:30 malam teman-teman. Layanan kelas di kereta api Argo Cirebon ini ada 2 ya dalam satu rangkaian, yaitu ada kelas ekonomi dan juga kelas eksekutif, yang mana armadanya menggunakan eksekutif dan ekonomi New Image angkatan tahun 2016 dan 2017. Untuk harga tiketnya kereta api Argo Cirebon ini ada di beberapa varian ya, di hari weekday dan juga di hari weekend. Untuk weekday apabila sampai Cirebon ini di harga 130.000 untuk kelas ekonomi dan 180.000 untuk kelas eksekutif. Apabila sampai Tegal harganya 150.000 untuk kelas ekonomi dan 200.000 untuk kelas eksekutif. Sedangkan di hari weekend ini untuk sampai Cirebon saja di harga 150.000 untuk kelas ekonomi dan 210.000 untuk kelas eksekutif. Apabila sampai Tegal harganya lebih mahal lagi teman-teman. Kalau nggak salah selisihnya 30.000 deh. Kalau sampai Tegal di ekonomi harganya 180.000 dan di eksekutif harganya 230.000. Nah, ada yang menarik dari perjalanan kereta api Argo Cirebon jam pertama yang akan saya lakukan kali ini, di mana jumlah pemberhentiannya ini banyak banget teman-teman. Kalau nggak salah untuk perjalanan dari Gambir menuju ke Cirebon kita ada 5 kali berhenti ya. Yang pertama kita akan berhenti di Stasiun Bekasi. Setelah Bekasi kita akan berhenti di Stasiun Pegadaian Baru teman-teman. Setelah itu akan berhenti di Stasiun Haur Gelis, lalu berhenti di Stasiun Terisi, berhenti di Stasiun Jatibarang, dan nanti akan tiba di tujuan akhir saya di Stasiun Cirebon. Bayangkan teman-teman, kereta Argo berhenti di Stasiun Pegadaian Baru dan juga Stasiun Terisi, yang mana 2 stasiun tersebut itu merupakan stasiun-stasiun kecil teman-teman. Kereta Argo berhenti di stasiun kecil, ini memang di luar nalar sih. Dan untuk sampai Tegalnya sendiri apabila sampai di Cirebon nanti masih akan berhenti juga di Stasiun Babakan, di Stasiun Losari, di Stasiun Brebes, dan nanti sampai berakhir di Tegal. Banyak banget teman-teman, ngecer banget. Mungkin namanya disingkatnya gocer ya, jadi kepanjangannya mungkin bisa Argo ngecer ya. Dan nanti sepertinya ketika di perjalanan dari Gambir sampai Cirebon kita akan disusul oleh kereta api Argo Dwi Pangga teman-teman. Yang mana kereta api Argo Dwi Pangga berangkat dari Stasiun Gambir ini selisihnya 20 menit dari kereta api Argo Cirebon. Entah di mana nanti persusulan itu akan terjadi, tapi kalau saya lihat di KAI Akses ya, untuk jadwal ketibaan di Stasiun Cirebonnya itu duluan kereta api Argo Dwi Pangga daripada kereta api Argo Cirebon yang akan saya naiki nanti teman-teman. Ini menarik sih. Kereta brand Argo disusul dengan kereta Argo. Ini memang di luar nalar banget teman-teman. Dan
Tadi ada pengumuman dari petugas bahwa kereta api Argo Cirebon yang akan saya naiki keretanya masih sampai di stasiun Jatinegara ya. Artinya sebentar lagi keretanya akan tiba di jalur 4 stasiun Gambir. Sebagai informasi, kereta api Argo Cirebon yang akan saya naiki kali ini keretanya datang dari Cirebon, teman-teman. Start awalnya dari Cirebon, keberangkatan pukul 5 pagi sebagai nomor KA25. Nah, nanti ketika tiba di sini, keretanya akan langsung balik lagi dengan jam keberangkatan pukul 8:30 sebagai KA26A, tujuan akhirnya ke stasiun Tegal. Rekan bersuara untuk mempersiapkan diri. Ini yang baru saja masuk adalah kereta api Argo Bromo Anggrek, tujuan akhir ke Surabaya Pasar Turi. Saya sudah pernah ya naik kereta api ini dengan harga tiketnya itu mencapai Rp980.000, teman-teman. Rp20.000 lagi sudah 1 juta untuk kelas eksekutif yang biasa, bukan yang luxury. Wow sih. Dan untuk luxury sleepernya tadi yang berada di depan itu kalau nggak salah harganya mencapai Rp1.700.000 untuk dari Jakarta ke Surabaya selama perjalanan kurang lebih 8 jam 5 menit. Harganya udah gila sih, ini mahal banget. Ya namanya juga kereta unggulan lah ya, yang mana nilai jualnya itu mungkin dari waktu tempuhnya dan armada keretanya yang biasanya tuh paling diprioritaskan untuk mendapat update, teman-teman. Dan setahu saya ketika armada ini keluar dari PT Inka ya, ini tuh ada brand di sini, teman-teman. Ada tulisan Argo Bromo Anggrek serta hiasan bunga anggreknya kayak gitu loh. Nah, ini hilang ya sekarang ya, karena setahu saya waktu awal armada ini keluar, ini langsung digunakan untuk perjalanan tambahan dari kereta api Manahan, teman-teman. Jadi agak gimana ya, sayang banget sih branding dari keretanya tuh jadi kosong gitu tuh. Kalau ada tulisan Argo Bromo Anggrek dan masih ada hiasan bunganya di tengah-tengah sini, ini bakal cakep dan keren banget sih. Ini dia kereta api Argo Cirebon sudah tiba, lokomotifnya CC 206-1334, Depo Induk Cirebon. Nah, setibanya di stasiun Gambir ini nanti lokomotifnya akan putar haluan, teman-teman. Dari yang awalnya berada di sebelah sana menjadi berada di sebelah sana. Dan untuk dari Gambir ini posisi kelas eksekutif berada di belakang ya, belakang kereta makan, dan kelas ekonominya berada di paling depan, teman-teman. Dalam satu hari, satu rangkaian kereta api Argo Cirebon ini membawa 4 kereta kelas eksekutif, dan biasanya kelas ekonominya juga membawa 4 kereta kelas eksekutif. Tapi biasanya di hari weekend bisa sampai 5 kereta ekonomi sih. Dan untuk perjalanan kali ini saya akan berada di kereta ekonominya, di ekonomi 5 seat 15A. Di paling depan sana sih. Yuk kita bergerak ke sana. Sebelum ke kereta saya, kita lihat-lihat dulu untuk kelas eksekutifnya yuk. Interiornya seperti apa. Untuk eksteriornya seperti ini ya. Dia masih menggunakan armada kereta New Image, yang mana ini masih digunakan juga di beberapa kereta seperti kereta api Argo Muria, Argo Sindoro, Purwojaya, Brawijaya, Pandalungan, dan kereta-kereta lainnya. Yuk kita masuk untuk lihat interiornya. Nah, kurang lebih seperti ini interior dari kereta eksekutif New Image-nya, teman-teman. Dinding-dindingnya sih masih berwarna putih flat kayak gitu, dan atapnya kurang lebih seperti ini. Untuk kursinya ini masih original banget ya, warna khas dari kereta eksekutif New Image, berwarna abu-abu seperti ini, dan ada biru bubble gum kayak gini. Dan menurut saya tekstur busa dari kursinya ini saya suka loh, teman-teman. Ini empuk banget, lebih empuk daripada kereta stainless steel generasi pertama dan juga di new generation ya. Dan seperti biasa ya, fasilitasnya ada meja kecil untuk menaruh botol, di bawahnya ada colokan listrik 2 buah. Di sini ada tombol reclining untuk memiringkan sandaran. Di sini ada meja lipat untuk kita gunakan makan atau bekerja menggunakan laptop. Bobot maksimalnya 3 kg. Untuk legroomnya luas banget, dan ada fasilitas footrestnya juga untuk pijakan kaki kita selama perjalanan gitu. Ini bisa disetel ya, bisa disetel 2 tingkat. Lalu ada jaring-jaringnya untuk barang, dan ada rak bagasinya. Tapi untuk kalian yang duduk di paling ujung depan dan ujung belakang, ini space bagasinya sempit banget, teman-teman. Nah tuh,
Karena di sini di atasnya ada kondensor AC, jadi harus mengorbankan ruang bagasi di kursi-kursi ujung depan dan ujung belakang ya. Ini perlu jadi catatan juga teman-teman. Dan di sini ada lampu bacanya juga nih. Oke, masih berfungsi lampu bacanya. Mantap. Kurang lebih seperti itu teman-teman untuk interior dan fasilitas di kereta eksekutifnya. Sekarang kita bergerak ke kereta makannya yuk. Untuk letak kereta makannya ini berada di tengah-tengah dua layanan kelas ya, antara kelas ekonomi dan juga kelas eksekutif. Kita masuk dari sini saja. Yuk, kita masuk. Nah, kurang lebih seperti ini kereta makannya. Ada 4 meja yang bisa menampung 4 orang dan ada meja pantry-nya juga di sebelah sana. Di sini kereta api Argo Cirebon tidak ada layanan live cooking ya, karena ini bukan termasuk ke jajaran kereta unggulan teman-teman. Fasilitas dari kereta makannya sendiri selain ada meja dan kursi untuk makan, di bawahnya ada colokan listrik juga, ada 4 buah ya gitu. Dan ada beberapa menu juga yang nanti akan dijajakan selama dalam perjalanan. Kurang lebih seperti ini untuk desain interior dari kereta makannya. Ya standar sih ya, tidak ada banyak hiasan, hanya dinding putih biasa aja. Dan kalau kita bergerak semakin ke selatan ya, ke arah ekonomi. Nah, ini di sini ada fasilitas musola. Nah, musolanya ini bisa mengangkut hanya 1 penumpang saja, teman-teman. Dalam satu waktu ya, hanya 1 orang maksudnya gitu. Ya, musolanya sih lumayan lah untuk fasilitasnya. Dan di sana ada lemari untuk menyimpan alat sholat. Di situ ada cerminnya juga. Dan di sini ada fasilitas sandal 1 pasang untuk kita gunakan mengambil air wudhu. Dan sebelahnya ada ruang kru. Nah, bergeser semakin ke depan, ini ada kelas ekonominya teman-teman. Nah, ini dia untuk interior kelas ekonominya. Untuk kelas ekonominya sendiri ini kapasitasnya lebih banyak ya. Kalau tadi eksekutif kapasitasnya ada 50 tempat duduk dan ada single seatnya juga di nomor 1C dan 13B dengan konfigurasi 22. Ini juga konfigurasinya sama teman-teman, 2 di kanan dan 2 di kiri. Kapasitasnya 80 tempat duduk dan untuk posisi kursi yang berhadap-hadapan ini berada di nomor kursi 11 dan 12. Letaknya di sini teman-teman. Nah, di situ nomor 11 dan di sini nomor 12. Sistemnya ini setengah menghadap mundur, setengah menghadap laju ya. Jadi ini cukup gambling juga sebenarnya teman-teman, antara yang maju atau yang mundur ketika kita memilih kursinya. Jadi tidak ada referensi yang pasti atau patokan yang pasti ya. Murni untung-untungan teman-teman. Dan di perjalanan kali ini kalau nggak salah saya dapat kursi di 15A. Alhamdulillah dapat maju. Ini kursi saya teman-teman selama perjalanan kurang lebih 3 jam dari Jakarta menuju ke Cirebon. Nah, untuk bentuk kursinya kurang lebih seperti ini. Model captain seat ya, dengan reclining seat yang berada di sebelah sana. Nah, itu tuas reclining seatnya dan ada handrest pembatas tengahnya juga. Kursinya sih menurut saya standar ya, tidak begitu empuk, tidak begitu keras juga. Ya lumayan lah untuk perjalanan jarak menengah dari Jakarta menuju ke Cirebon. Lalu untuk legroomnya sudah pasti kalau ekonomi itu nggak seluas eksekutif ya. Legroomnya ini sempit banget teman-teman apabila di jajaran kursi yang seperti ini. Tapi kalau di kursi yang berhadap-hadapan ini legroomnya jauh lebih longgar teman-teman. Kalau kalian mencari legroom yang longgar, saya rekomendasikan sih pilih kursi yang berada di tengah-tengah. Oke, lokomotifnya sudah menggandeng sempurna. Di sebelah sini ada KRL yang melintas langsung ya. Jadi KRL untuk lintas ini tidak berhenti teman-teman. Dan ini lokomotifnya CC206334, di mana lokomotif ini memiliki 3 gandar penggerak yang terletak di depan dan di belakang.
206 ini adalah jenis lokomotif yang memiliki double kabin ya. Kabin yang berada di sini dan juga berada di sana. Bisa dioperasikan di salah satu kabin sesuai kebutuhan. 13 ini merupakan tahun mulai dinasnya tahun 2013 dan nomor urut yang ke-34. Depo induknya dimiliki oleh atau dirawat oleh Depo Induk Cirebon. Untuk di perjalanan kali ini saya mendapat seri Armada K3 01614CN, sebuah kereta ekonomi tak berpenggerak, keluaran tahun 2016 dan ini nomor urut yang 14. CN ini merupakan kode dari Depo Induk Kereta Cirebon yang bertugas merawat dan mengurus kereta ini. Di sampingnya ada data teknis dari kereta ini, di atas ini adalah besaran dari tegangan statis kelistrikan di kereta ini. Berat kosong ini kodenya BK ya. Ini seberat 36.500 kg atau seberat 36,5 ton. Dan kereta ini mulai dinas pada tanggal 2 bulan 9 tahun 2016, sudah melakukan perawatan 4 tahunan atau P48 MRI ini di Manggarai, perawatannya pada tanggal 21 bulan 3 tahun 2024, dan P24 ini perawatan 2 tahunan YAD yang akan datang nanti pada tanggal 21 bulan 3 tahun 2026. Dan kereta api Argo Cirebon ini dia sudah bisa dipacu di kecepatan 120 km per jam ya, dan makanya kodenya F teman-teman. Tapi untuk perjalanan dari Jakarta menuju ke Cirebon, setahu saya belum ada lintasan yang mampu memadai untuk dilintasi kereta sekencang itu teman-teman. Untuk angka ini menandakan berat maksimal dari kereta ini adalah seberat 41 ton. 10 ini adalah jenis bogi yang digunakan kereta ini, boginya K10. Oke, on time ya, pukul 8:30 kita berangkat dari stasiun Gambir. Bismillahirrahmanirrahim, semoga perjalanannya aman, lancar, dan selamat sampai tujuan. Di jalur satu sana itu ada kereta api Argo Parahyangan yang baru datang ya. Tapi kayaknya ini akan balik lagi sebagai kereta api Pangandaran ya, dari Gambir nanti tujuan akhirnya ke Banjar. Contact our duty officers or call the number displayed on the train wall. Oke teman-teman, kereta api Argo Cirebon sudah berangkat dari stasiun Gambir pukul 8:30 tepat, dan semoga perjalanannya ini lancar, aman, dan sampai di kota tujuan saya dengan tepat waktu ya. Perjalanan kali ini akan ditempuh sejauh 219 km dalam waktu 2 jam 55 menit teman-teman. Dan apabila sampai Tegal ini perjalanannya bisa memakan waktu 4 jam 9 menit. Dan ada hal menarik sebenarnya apabila kita lihat dari waktu tempuh perjalanan kereta api Argo Cirebon ini dari Gambir menuju Tegal dengan kereta api Tegal Bahari ya, yang mana sama-sama memakan waktu 4 jam. Sebenarnya kalau yang saya perhatikan dari jumlah pemberhentian itu ngaruh banget sih, karena kereta api Tegal Bahari ya, kereta yang sebelah, itu jumlah pemberhentiannya sedikit banget teman-teman, walaupun memang keretanya tidak ngebut-ngebut amat ya, karena kecepatannya hanya dibatasi sampai 100 km per jam, tapi efektivitas dari jumlah pemberhentian yang sedikit itu membuat perjalanannya jadi lebih cepat teman-teman, dibandingkan dengan kereta api Argo Cirebon ini yang mana keretanya sendiri memang udah ngebut, tapi banyak stop and go-nya atau banyak berhentinya di beberapa stasiun teman-teman. Ya lumayan agak ngecer sih, dan kalau dari segi harga juga menurut saya masih lebih worth it di kereta api Tegal Bahari loh, karena harganya sometimes itu kita bisa mendapat harga yang lebih murah dari kereta api Argo Cirebon, padahal dengan armada kelas bisnis teman-teman. Ini benar-benar gokil sih untuk persaingan pasar dari kereta api Tegal Bahari dan Argo Cirebon ini, benar-benar bisa dibilang yang terpanas kali ini ya untuk segmen penumpangnya. Untuk kondisi di ekonomi 5 sendiri ini alhamdulillahnya cukup lengang ya, jadi saya bisa ngontennya juga cukup leluasa. Tapi begitu saya lihat tadi ke depan di sekitar ekonomi 1 sampai 4 itu udah lumayan ramai teman-teman. Bahkan tadi ketika saya review di kelas eksekutifnya juga, di eksekutif 2 itu lumayan banyak juga penumpang yang mengisi ya. Yang nggak sepi-sepi banget sih, artinya hari Minggu juga masih ada aja ya penumpang-penumpang yang bepergian keluar kota Jakarta. Nah, kita sesaat lagi akan
lewat Jatinegara, dan rel yang di bawah sana sisi kanan itu adalah rel yang datang dari arah stasiun Pasar Senen, teman-teman. Jadi apabila kita naik kereta api antar kota di Jakarta ya, untuk dari arah stasiun Gambir dan dari arah stasiun Senen itu beda, teman-teman, dan nanti akan ketemunya di Jatinegara untuk sama-sama mengarah ke timur. Dan apabila dari timur keretanya, untuk kereta yang tujuan Gambir dan Senen juga nih akan pisah jalur ya, antara jalur yang ke kanan dan juga yang ke kiri. Ini ada KRL yang lewat sana, ini kemungkinan ke arah Tanah Abang lewat Pasar Senen. Nah, di Jatinegara ini juga dulunya memiliki depo lokomotif, teman-teman. Yang ini bangunannya ini dibongkar ya, karena setahu saya ini ada proyek untuk double track juga, jadi harus mengorbankan depo lokomotifnya. Dan sekarang peran depo lokomotif Jatinegara sudah digantikan di depo lokomotif Cipinang ya, yang berada di sisi timur stasiun Jatinegara. Nah, ini di depan udah stasiun Jatinegara nih. Stasiun ini identik banget ya dengan perjalanan KRL dan salah satu stasiun teramai juga untuk perjalanan KRL. Untuk layanan kereta api antar kotanya biasanya ini hanya menerima untuk kedatangan dari arah timur ya, tapi ada juga beberapa keberangkatan dari stasiun Jatinegara ini juga. Di antaranya ada kereta api Argo Dwi Pangga, lalu Argo Sindoro, dan beberapa kereta lainnya berhenti juga di stasiun Jatinegara. Nah, ini kita melewati depo lokomotif Cipinang, teman-teman. Salah satu depo lokomotif terbesar yang ada di Indonesia selain di depo Sidotopo yang ada di Surabaya sana. Di sini banyak banget lokomotif-lokomotif dinas yang selesai berdinas kereta api antar kota dan berkandang di sini ya, atau stabling dulu di sini, teman-teman. Tidak hanya menyimpan lokomotif saja, tapi depo ini juga menyimpan beberapa rangkaian kereta ya. Nah, di sini kita lihat ada kereta api Bangunkarta rangkaiannya, lalu ada kereta api apa lagi ya, pokoknya banyak banget. Kereta api Bima dan Argo Semeru juga kalau nggak salah dia disimpan di sini, lalu kereta api Tegal Bahari, dan ini ada kereta api Jayabaya sepertinya. Seberang sana ada kereta api Tegal Bahari itu dengan rangkaian kereta api Gumarang ya, idolnya. Pukul 8:54 kita tiba di stasiun Bekasi. Untuk kalian yang berdomisili di Bekasi, kalian bisa juga naik kereta api Argo Cirebon ini ya. Tapi ini tidak berhenti di stasiun Cikarang loh, hanya berhenti di stasiun Bekasi saja. Tiba di sini kita awal 2 menit dan nanti akan diberangkatkan kembali pada pukul 8:58 menit. Nah, tuh Bekasi. Kalau tadi kita baru lihat sekilas untuk fasilitasnya, sekarang kita lihat lebih dekat ya fasilitas yang ada di kereta ekonomi Argo Cirebon ini. Pertama ada kantong elastis untuk menaruh barang, di sini ada kantong kresek untuk menaruh sampah. Dan ciri khas kereta ekonomi New Image, di sini terdapat cup holdernya, teman-teman. Di sini bisa menaruh botol dan juga gelas. Jadi ada tempat tambahan untuk menyimpan botol dan gelas ya. Gitu, kita tutup lagi. Lalu di sini ada meja kecil, di bawahnya ada colokan listrik 2 buah. Dan untuk legroomnya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Sempit banget ya, ini memang ekonomi ya, mau gimana lagi ya. Dan untuk model kursinya tadi kita sudah lihat ya, model kursinya seperti ini dengan tambahan reclining seat yang ada di sebelah sini. Lalu untuk fasilitas lainnya ada TV yang ada di tengah, dan ada toiletnya juga yang terletak di depan dan belakang kereta ya. Lalu yang lainnya ada gantungan
mini untuk menggantung jaket atau tas kecil. Di sini ada tirai juga model roll blind ya. Untuk menutupnya tinggal tarik aja, dan apabila ingin menggulungnya tinggal tarik sedikit lalu lepaskan. Nah, dia akan naik sendiri. Dan untuk kapasitas bagasinya kurang lebih seperti ini teman-teman. Untuk kursi-kursi yang di ujung ya, baik yang nomor 1 dan 2, juga yang nomor 19 dan 20, ini space bagasinya cukup sempit teman-teman, karena di atasnya itu ada kondensor AC, jadi lumayan mengorbankan ruang untuk penyimpanan barang di rak bagasi ya. Saran saya sih kalau kalian bawa barang-barangnya cukup banyak, pilih nomor yang berada di tengah-tengah sini teman-teman, karena space bagasinya masih lumayan longgar seperti itu. Dan selanjutnya tentu ada fasilitas makan dan minum secara berbayar ya, yang bisa kalian dapatkan melalui perama dan perami yang berkeliling atau dengan datang langsung ke kereta makan. Di perjalanan ini letak kereta makannya berada di belakang ekonomi 5 dan di depan eksekutif 1. Dan tak lupa untuk perangkat keselamatannya, di kereta ini terdapat CCTV juga untuk keamanan dan tersedia palu pemecah kaca jika dalam kondisi darurat. Dan di kereta api Argo Cirebon ini juga ada fasilitas toilet tentunya ya. Toilet ini letaknya berada di ujung depan dan juga di ujung belakang teman-teman. Untuk kelas eksekutifnya pun sama. Kita lihat dulu yuk toiletnya. Oh, ini sepertinya ada yang ngisi nih. Nah, kurang lebih seperti ini toilet dari kereta ekonomi dari kereta api Argo Cirebon teman-teman. Klosetnya masih model kloset jongkok. Di sini ada tempat sampahnya, ada roll tisunya, pegangan tangannya juga ada. Di situ ada tombol flush untuk membilas klosetnya dan ada jet shower di sebelah sana. Lalu di sini ada wastafel mini, di sini ada dispenser sabunnya dan ada cerminnya juga yang cukup lebar. Untuk ruang toiletnya sendiri kelas ekonomi ini ya nggak luas-luas amat ya, standar sih teman-teman, tapi apabila pintunya dalam keadaan tertutup ya cukup terbatas sih ruang geraknya selama kita di dalam toilet. Ini sebenarnya lepas Cikampek tadi mau ke kereta makan ya, mau sarapan, tapi karena kondisi kereta makannya itu penuh banget sama rombongan yang ada di kereta makan, jadi saya agak sungkan juga kalau mau makan di kereta makan ya. Jadi saya bawa ke kursi aja untuk pesanan saya di kereta makan. Dan menu sarapan saya kali ini adalah nasi goreng Parahyangan. Udah lama banget kayaknya saya nggak makan nasi goreng Parahyangan ya, karena menurut saya ini menunya terlalu template banget teman-teman. Ya biasanya sih isiannya ada nasi goreng, ayam, timun, telur, dan lain-lain ya. Dan untuk minumnya saya menemukan lagi model yang seperti ini. Kalau kemarin-kemarin di kereta api Argo Bromo Anggrek dan Jayabaya, ini saya nyoba yang rasa kopinya, tapi di kereta api Argo Cirebon ini tersedia yang rasa matcha teman-teman atau green tea. Ini sudah saya minum tadi sedikit dan menurut saya rasanya enak juga sih. Matchanya tidak terlalu manis dan enak gitu, khas matcha banget, ada pahit-pahitnya, ada manis-manisnya, jadi cocok banget buat kalian yang pengen sensasi baru atau emang matcha lovers ya gitu. Ini harganya 20.000 sama seperti harga yang varian kopinya, dan nasi goreng Parahyangannya harganya 40.000. Total item yang semua saya beli adalah 60.000. Oke, saya mau sarapan dulu teman-teman, karena tadi di stasiun Gambir belum sempat beli makanan dan sekarang udah jam 10:03. Ini sarapannya agak telat sih, udah siang banget. Yuk, saya mau sarapan dulu. Mari makan. Sekarang pukul 10:06, perjalanan kereta api Argo Cirebon tiba di stasiun Pegadaian Baru. Saat ini telah tiba di stasiun Pegadaian Baru. Bagaimana mengakhiri perjalanan di stasiun Pegadaian Baru? Nah, kita berhenti di stasiun Pegadaian Baru, Kabupaten Subang. Kereta api Argo Cirebon ini sepertinya menjadi kereta satu-satunya yang berbranding Argo yang berhenti di stasiun Pegadaian Baru ini, teman-teman. Setahu saya kereta api Argo Cirebon itu ada 2 jadwal ya yang berhenti di stasiun Pegadaian Baru. Satunya lagi yang mengarah ke Gambir itu keberangkatan pagi dari Tegal, teman-teman, dengan nomor KA 22. Saya kurang hafal untuk jam keberangkatannya jam berapa, nanti
nanti saya screenshot dan saya tampilkan di layar ya. Dan satunya lagi adalah kereta yang saya naiki dengan nomor KA26A keberangkatan dari Gambir pukul 8:30. Ini sebenarnya udah agak telat ya. Sekarang jam 10:07 kita berangkat dari stasiun Pegadaian Baru. Telat 5 menit ya. Tadi juga nyampe di sini agak lambat 5 menit. Oke, berhenti di stasiun Pegadaian Baru normalnya hanya 2 menit saja untuk naik turun penumpang ya apabila on time. Sekarang pukul 10:18 perjalanan kita sudah tiba di stasiun Haurgelis. Stasiun ini sudah masuk di wilayah Kabupaten Indramayu. Nanti setelah ini kita akan berhenti juga di stasiun Terisi dan di stasiun Jatibarang. Artinya di wilayah Kabupaten Indramayu untuk perjalanan kereta api Argo Cirebon jam pertama dari Gambir ini berhenti di 3 stasiun di wilayah Kabupaten Indramayu. Dan yang naik ini lumayan banyak juga ternyata dari Haurgelis ini. Nah, sekarang pukul 10:43 kita tiba di stasiun Terisi. Di sini stasiunnya kecil ya, tapi melayani naik turun penumpang juga di wilayah Kabupaten Indramayu. Dan setahu saya ada beberapa kereta juga yang berhenti di sini untuk layanan naik turun penumpang juga. Kalau nggak salah dari Jakarta tuh ada kereta Pandalungan juga kelas eksekutif yang berhenti di stasiun Terisi. Dan normalnya di sini berhenti hanya 2 menit aja untuk naik turun penumpang ya. Dan kalau kita lihat ke sisi luar sana, ini sepertinya stasiunnya deket pasar ya teman-teman. Jadi kalau kita keluar mungkin bisa langsung belanja-belanja gitu. Ada buah-buahan tuh, pisang lagi dipajang-pajang. Ih, pengen deh jadinya. Kalau berhenti lama sih mungkin bisa keluar dulu ya buat beli pisang atau buah-buahan yang lainnya. Sekarang pukul 11 siang kita tiba di stasiun Jatibarang. Ini terlambat 15 menit ya, karena di beberapa titik tadi ada perbaikan rel, jadi kecepatannya harus dibatasi. Dan kita masuk di jalur 1 karena dijadwalkan kereta api Argo Cirebon di sini di stasiun Jatibarang akan disusul oleh kereta api Argo Dwi Pangga dari Gambir tujuan akhir Solo Balapan. Nah, ini langsung ke pintu keluarnya ya. Nah, langsung ke pintu keluar di stasiun Jatibarang ya. Oke, makasih Pak. Oke, stasiun Jatibarang salah satu stasiun utama keberangkatan dan kedatangan kereta api di wilayah Kabupaten Indramayu. Jadi untuk kalian yang ingin ke pusat Kabupaten Indramayu, titik terdekatnya ada di stasiun Jatibarang ini teman-teman. Banyak kereta yang dari arah Jakarta menuju ke Jawa Tengah dan Jawa Timur berhenti di stasiun ini ya. Dan juga yang dari arah Jawa Tengah dan Jawa Timur menuju Jakarta banyak juga yang berhenti di stasiun Jatibarang. Sebenarnya kalau kita tarik sejarah ke zaman dulu ya, di stasiun Jatibarang ini tuh terdapat percabangan yang menuju ke arah stasiun Indramayu kotanya teman-teman. Letak percabangannya terdapat di sebelah barat sana, pas sekali dengan tikungan yang tadi kita lewati teman-teman. Dan selain percabangan ke stasiun Indramayu kota, ada juga percabangan yang menuju ke Karangampel, dan setahu saya di situ tuh itu untuk pengangkutan bahan bakar minyak ya. Jadi untuk akses BBM dan akses untuk menuju ke pusat Kabupaten Indramayunya terpecah menjadi 2. Dan ini dia emplasmen dari stasiun Jatibarang. Stasiun ini memiliki 5 jalur ya. Jalur lurusnya terdapat di jalur 2 dan jalur 3. Kita belok ke jalur 1 karena
Di jalur 2 ini akan melintas langsung kereta api Argo Dwi Pangga dan akan menyusul kereta kita. Agak unik ya, ini kereta Argo disusul dengan kereta Argo juga teman-teman. Karena selepas Jatibarang saya malah ketiduran, jadi saya belum sempat bikin kesimpulan nih. Jadi saya akan sampaikan kesimpulannya kali ini. Naik kereta api Argo Cirebon ini di jadwal keberangkatan pertama dari Jakarta pada pukul 8:30 ini terlalu banyak berhentinya teman-teman. Apabila kita bandingkan dengan kereta api yang sama-sama memiliki relasi Jakarta-Tegal seperti kereta api Tegal Bahari, waktu perjalanannya hampir sama dan bahkan seringkali lebih cepat Tegal Bahari daripada Argo Cirebon dengan harga tiket yang lebih terjangkau serta jaminan tidak duduk mundur karena menggunakan kelas bisnis, kelas yang tentunya lebih tinggi tingkatannya dari kelas ekonomi. Namun dari segi armada, jelas Argo Cirebon menggunakan armada yang lebih baru dan lebih muda usianya ketimbang Tegal Bahari yang terkesan sudah cukup berumur armadanya. Untuk armadanya juga, kereta api Argo Cirebon tentunya sudah cukup nyaman dan enak untuk perjalanan jarak menengah. AC-nya dingin, kursinya empuk, walaupun memang sedikit gemlodakan dan agak berisik sih ketika kereta berlari. Soal preferensi mending Argo Cirebon atau Tegal Bahari, saya kembalikan lagi deh ke teman-teman semua untuk memilih. Nah, ngomongin Argo Cirebon nih, di GPK baru pertanggal 1 Februari 2025 nanti, isunya kereta ini akan dipecah menjadi 3 layanan KA dengan relasi yang berbeda. Yang pertama ada KA Gunung Jati relasi Semarang Tawang Cirebon Gambir dan KA Cakrabuana relasi Purwokerto Cirebon Gambir, serta ada nama KA Cirebon relasi Cirebon Gambir yang menggunakan armada datangan dari KA Ranggajati relasi Jember Cirebon. Menarik untuk ditunggu sih, terutama dengan ekspansi rute dari 2 KA perpecahan Argo Cirebon reguler ini, yakni Gunung Jati dan Cakrabuana. Akan seperti apa ya kiprahnya di GPK baru nanti, terutama di musim angkutan lebaran? Kita nantikan saja bulan Februari ya. Sekarang pukul 11:47. Alhamdulillah perjalanan saya sudah tiba di stasiun Cirebon. Ini terlambatnya lumayan ya. Dijadwalkan tiba di sini tuh sekitar jam 11:25, tapi sekarang udah 11:47, berarti ada 22 menit keterlambatannya. Lumayan juga sih. Wah, di sana kayaknya padat banget untuk keluarnya. Lewat belakang aja deh. Oke, aman ya. Tidak ada barang yang tertinggal. Belum, masih jalan. Masih jalan terus keretanya. Loh. Oke. Sudah direm. Nah, alhamdulillah perjalanan saya sudah tiba di stasiun Cirebon dengan selamat. Terlambat 22 menit dari jadwal ya. Ya, it's okay lah, yang penting perjalanannya aman dan selamat sampai tujuan. Tadi di beberapa petak memang ada pembatasan kecepatan sih karena perbaikan jalan di beberapa wilayah. Dan yang turun di stasiun Cirebon ini pastinya banyak ya, karena sesuai namanya kereta api Argo Cirebon, ya pasti ini kereta-keretanya Wong Cirebon ya. Jadi yang turun banyak banget. Dan di stasiun Cirebon ini kereta api Argo Cirebon tidak hanya dilakukan naik turun penumpang, tapi pengisian air toilet rangkaian kereta juga, dan dilakukan pergantian masinis juga setahu saya untuk meneruskan perjalanan sampai ke Tegal. Alhamdulillah perjalanan saya telah tiba di kota kelahiran dan kota kebanggaan saya, Cirebon, dengan naik kereta api Argo Cirebon dari Jakarta. Walaupun perjalanannya sampai di sini cukup lama ya, cukup terlambat. Keterlambatannya 22 menit, tapi nggak apa-apa lah, yang penting bisa selamat sampai tujuan. Dan memang keretanya banyak banget berhenti teman-teman. Jadi untuk naik kereta api Argo Cirebon tuh rasanya kayak nggak ada bedanya dengan kereta-kereta yang biasa.
So, terima kasih yang telah mengikuti perjalanan saya dari Jakarta sampai saya tiba kembali di Cirebon. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Mas Fedy Nugraha untuk video-video menarik lainnya. Saya ucapkan selamat siang dari kota Cirebon. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!